Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel di layar 4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku, boleh ketik di kolom komentar ya. Tadi itu di awal video aku bawa adek Rafiq berobat dulu ya teman-teman. Tuh aku bawanya malam karena adek Rafiq dari pagi dia tuh mencret-mencret udah 4 kali ya teman-teman. Gak tahu kenapa si adek perutnya menyalah untuk kali ini. Mungkin kemarin tuh malam dia makan mie karena omnya tuh bikin Indomie pedas, jadinya dia minta, nggak dikasih dia nangis, dan pasti makan mungkin itu juga ya teman-teman yang bikin si adek mules-mules. Ini video aku lanjut di pagi hari ya teman-teman, ya aku lagi nyuciin piring dulu. Nah tadi sempat aku tinggal sebentar untuk cucian piringnya karena si adek Rafiq menangis. Ini bukan piring ya teman-teman, lebih tepatnya itu gelas, karena aku kalau nyuci piring di luar ya, ini aku nyuci gelas-gelas aja. Dan untuk piring-piringnya itu malam udah aku cuci bersih ya teman-teman. Selesai anak-anak pada makan, lanjut aku nyuci piring. Aku kalau setiap harinya seperti itu. Nah ini untuk gelas-gelas, malamnya anak-anak kan pada minum. Kalau nggak ada yang kotor lagi berarti nggak ada kehidupan ya teman-teman di dalam rumah ini. Itu tandanya masih ada kehidupan di dalam rumah. Ini udah selesai nyuciin gelasnya, tadi udah aku lap-lap bagian wastafelnya. Lanjut aja di sini aku mau ngambil dulu untuk kelapa karena hari ini aku mau bikin rendang. Video ini aku bikin 1 hari sebelum puasa ya teman-teman. Biasalah ya kan, kalau menyambut bulan puasa pasti orang-orang pada banyak yang masak rendang, terutama orang Padang. Pokoknya kalau menjelang bulan puasa ini rumah atau dapur orang itu wangi rendang semua loh teman-teman. Dimanapun kita masuk rumah orang pasti ada setiap rumah itu rendangnya. Gimana kalau di daerah teman-teman, apa ada yang sama? Di daerahku kalau menjelang bulan puasa semua orang pasti masak gulai rendang. Nah tadi aku ngambilin dulu saringannya ya teman-teman dengan tempat santannya. Ini aku mau peras-peras dulu untuk santannya. Itu untuk kelapanya aku beli di malam harinya karena aku malas sekali ngantri-ngantri di pagi harinya. Karena biasanya menjelang 1 hari mau puasa itu warung-warung rame ya teman-teman, banyak yang beli kelapa, beli santan. Jadinya aku malas untuk belinya di pagi hari, itulah alasannya teman-teman. Bikin lama buat kerjaannya, ngantri di warung itu yang bikin malasnya. Nah ini aku pakai 3 butir kelapa ya teman-teman buat 1 kilo rendang. Sebetulnya 4 butir sih kalau orang Padang 1 kilo rendang, cuma aku bikinnya 1 kilo rendang 3 butir aja. 3 butir kelapa itu untuk dedaknya itu udah banyak ya teman-teman, atau untuk apa ya, kalau aku bilang sih dedak ya, yang udah jadi santan udah kental itu. Gak tahu kalau di tempat teman-teman namanya apa, boleh komen-komen ya, atau boleh sharing-sharing juga kita di kolom komentar. Nah ini aku siapin dulu untuk bumbu-bumbunya seperti biasa ya teman-teman. Kalau merendang itu pasti bumbunya itu banyak ya, karena kalau nggak banyak takutnya bau rendangnya itu amis, karena kan daging sapi itu amis ya teman-teman. Kita juga harus banyak menggunakan bawang merah, bawang putih seperti itu teman-teman. Nah ini aku udah selesai tadi untuk siapin bumbunya. Ini udah ada ya teman-teman, ada bawang putih, ada bawang merah, ada jahe, laos, ada ketumbar bubuk dan buah pala, dan sedikit aku kasih untuk cabai rawit. Nah ini untuk cabai merahnya aku beli yang udah jadi di pasar ya teman-teman. Ini aromaterapinya udah ada serai, udah ada daun jeruk, dan juga udah ada daun kunyit. Ini
Ini untuk bumbu-bumbunya aku mau blender aja teman-teman biar lebih halus, karena ini bumbunya banyak jadi aku nggak kuat buat ngulek-ngulek pakai batu gilingan cabai itu ya, karena kalau ngulekin bawang merah itu pedih mata ya teman-teman, apalagi bawang merahnya tadi banyak. Makanya di sini aku putuskan buat blender aja pakai blender legend aku ini ya teman-teman. Nah ini aku mau ambil piring dulu buat nutupinnya, karena tutup blender aku tuh nggak tahu dari mana-mana. Maklum lah blender tua gitu ya teman-teman, sengaja ini aku tutup pakai piring biar nanti nggak keluar-keluar, nggak loncat-loncat itu untuk bawangnya. Nah ini bumbunya udah halus, lanjut aja di sini aku mau tumis dulu untuk bumbunya biar lebih wangi ya teman-teman untuk rendangnya. Nah ini terserah kita aja teman-teman, mau kita langsung pakai santan juga bisa, atau kita tumis dulu untuk bumbunya juga bisa ya teman-teman. Nah kalau teman-teman di rumah masak rendang seperti apa, langsung masuk dengan santannya untuk bumbu-bumbunya, atau ditumis dulu seperti aku ini. Nah tumis dulu sebentar hingga tanak ya, kalau udah tanak baru kita masukkan untuk daging sapinya. Nah daging sapinya kita biarkan dulu sebentar sambil apinya hidup ya teman-teman, biar itu kalau kata mama aku sih sampai dagingnya itu kecut ya. Kalau udah kecut nanti baru kita masukkan untuk santannya. Nah ini udah kecut ya teman-teman untuk dagingnya, baru aku masukkan untuk santannya, dan daun-daunannya tadi juga udah aku masukkan. Nah ini karena wajan kecil jadi aku masukkan santannya sedikit-sedikit aja dulu ya teman-teman. Ini aku masukkan dulu sedikit, nanti kalau udah nyusut baru aku masukkan lagi untuk santannya. Nah ini di kompor sebelah aku mau ngukus nasi dulu. Itu nasi aku kemarin itu banyak sisa jadi aku masukkan ke freezer. Jadi sayang karena beras mahal ya teman-teman, mau dibuang, makanya di sini aku mau simpan di dalam freezer aja. Kalau ada yang nanya, bun gimana dengan rasanya, insya Allah dengan rasa nasinya nggak berubah ya teman-teman. Nah ini aku beli sayur dulu untuk sahur. Kalau untuk makan siang dan makan malam sayurnya ada teman-teman, karena kalau sahur itu wajib sekali untuk sayur ya teman-teman, agar kita sahur itu semangat. Ada yang panas-panas gitu, aku di situ cuma beli bayam 1 ikat buat bening bayam aja pas sahur. Nah karena aku repot kalau udah masak rendang ini kan teman-teman, nggak bisa ditinggal, prosesnya lama. Jadi kebetulan hari ini panas, sudah beberapa hari hujan terus jadi jemuran aku banyak. Ini aku minta tolong aja sama Pak suami buat jemurin kain. Itu kenapa Pak suami pakai sarung jemurin kain, karena kata Pak suami di situ banyak nyamuk, jadi dia takut digigitin nyamuk, makanya di situ Pak suami pakai kain sarung. Nah lanjut ya, tadi sempat aku tinggal sebentar karena rendang aku tuh masih dalam proses banyak santan, jadi masih bisa aku tinggal gitu ya teman-teman. Nah ini tadi adek Rapik minta beli cemilan, minta beli kue bawang, ini dia minta dibukakan teman-teman. Tuh kue bawangnya yang namanya emak-emak ya, bukain makanan anak pasti ikut nimbrung makan. Nah ayo ngaku siapa yang seperti ini, kalau udah buka jajanin anak pasti ikut juga makan jajanin anak itu. Nah ini untuk santannya udah aku tambah lagi tadi ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku mau bersihkan dulu untuk sayur bayamnya. Aku masukkan dulu ke dalam plastik dan nanti baru aku simpan ke dalam kulkas biar besok pagi pas sahur tinggal masak aja lagi teman-teman, tinggal cuci bersih baru dimasak. Nah bayam ini kalau nggak kita simpan seperti ini dia bakalan cepat layu kalau kita taruh aja di dalam kulkas seperti itu, nggak masuk kantong plastik, yang ada nanti daunnya itu pada rontok semua ya teman-teman. Nah karena proses pemasakan rendang ini lama jadi aku nyambil aja untuk semua pekerjaan. Ini aku mau halusin cabai karena ini buat sahur juga. Aku rencananya mau bikin ayam cili padi aja untuk sahur, karena rendang ini mungkin gak sampai buat sahur ya teman-teman, karena pemasaknya cuma 1 kilo.
Anak-anak aku di rumah pada suka semua dengan daging. Memang betul teman-teman, rendang aku itu pas malam udah habis, tinggal untuk dedak-dedaknya aja. Aku tuh bukan gak mau masaknya banyak-banyak ya teman-teman, karena kalau aku masaknya banyak nanti anak itu gak berhenti-berhenti buat makan daging, karena daging ini kan panas ya teman-teman, apalagi yang gak cocok dengan daging, perut tuh perasaan mules-mules. Aku orangnya paling gak cocok dengan konsumsi daging ya teman-teman. Kalau udah makan daging perasaan perut aku ini panas dan sering mules-mules. Nah, lanjut di sini aku mau halusin aja dulu untuk cabenya, biar nanti pas sahur nggak susah lagi buat halus-halusinnya teman-teman. Pas sahur tinggal masak aja. Untuk ayamnya kemarin itu udah aku ungkap ya teman-teman. Nah, di sini aku ngalusinnya seperti biasa pakai batu gilingan cabai ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah kalau ngalusin cabai tim yang mana nih? Tim pakai ulekan atau tim haluskan pakai blender? Boleh komen-komen ya di kolom komentar. Ini aku udah selesai ngalusin cabai. Lanjut aja di sini aku mau masak sayur bayam. Bayamnya yang di sini aku bening aja, nggak aku tumis ya teman-teman. Seperti biasa kalau bening bayam aku cuma pakai bawang merah, aku kasih garam dan sedikit kaldu jamur. Karena menurutku kalau bayam ini lebih segar aja dibanding seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah tim yang mana nih? Tim yang untuk bawangnya digoreng dulu atau tim yang langsung cemplung-cemplung seperti aku ini? Nah, untuk bening bayamnya udah matang ya teman-teman. Nah, itu airnya agak butek sedikit karena kemarin wajan aku itu gunakan buat ngerebus ayam, jadi banyak kunyitnya, jadinya lengket di wajan, makanya air rebusan bayamnya itu agak lumayan butek sedikit ya teman-teman. Nah, ini untuk rendangku udah mulai kering ya teman-teman. Nah, ini sini aku keringkan sedikit lagi karena permintaan si Abang Razi, katanya bikin agak hitam sedikit ya bunda. Alhamdulillah untuk rendangnya udah matang ya. Nah, sampai di sini siapa yang udah ngiler lihat rendang aku? Boleh diketik di kolom komentar ya. Biar nanti kapan-kapan kalau kita jumpa aku masakin rendang ya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bagikan video aku ke komunitasnya ya. Nah, seperti biasa kalau selesai masak rendang pasti satu dapur itu penuh ya teman-teman dengan percik-percikan santan. Nah, ini aku mau bersih-bersihkan dulu untuk bagian kompor dan bagian dindingnya. Nah, ini aku lap-lap ya teman-teman, memang banyak sekali loh minyak-minyaknya di atas kompor dan sampai-sampai ke atas wastafel juga. Kalau untuk bagian lantai tadi pas masak aku lanjut aja lap-lap menggunakan kain ya teman-teman. Jadinya kalau untuk bagian lantai nggak terlalu licin sekarang ya. Aku tuh nyambil aja tadi sambil ngadon, maksudnya tuh sambil aku masak rendang, sambil juga tadi aku bersih-bersihkan juga di bagian lantai itu, karena aku tuh seperti itu loh teman-teman. Kalau ada yang lengket aja di lantai itu kaki aku ini rasanya langsung gak nyaman gitu. Nah, ini untuk kain lapnya aku nggak cuci, langsung aja aku buang ke tempat sampah karena memang banyak sekali untuk minyaknya. Kalau dicuci mungkin minyaknya banyak teman-teman, ya udah aku mau buang aja ke dalam tempat sampah, nanti biar aku ambil kain lap yang baru. Nah, ini aku mau lap-lap juga di bagian wastafel ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku beres-beresnya. Dan lanjut aja di sini aku lap lagi menggunakan tisu paseo yang 0 kalori itu ya teman-teman, karena menurutku tadi masih licin. Biar lebih kesat nih aku ulang lagi ngelap-ngelapnya.
Ini udah di akhir video aja ya teman-teman. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. See you.